Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung channel ini dengan cara memantau terus video-video saya. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini biar terus berkembang melalui super thanks-nya. Nah, kali ini ada hubungannya dengan kaitannya dengan lini masa pengajuan kenaikan pangkat ke Sister yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, beberapa hari yang lalu sudah saya submit, sudah saya upload videonya, di mana masih banyak yang bertanya terkait khususnya untuk yang asisten ahli dan lektor itu pengajuannya lewat mana. Jadi khusus asisten ahli dan lektor ya, khusus untuk yang di PTS itu melalui aplikasi Si Jago ya. Sedangkan yang baik PTN maupun PTS, yang ke lektor kepala maupun ke guru besar itu melalui Sister ya. Nah, kali ini ada hubungannya dengan lini masa pengajuan kenaikan pangkat ke baik itu ke terutama ke lektor kepala dan guru besar, di mana kalau kita lihat di sini Kemendikbud itu masih memberikan kesempatan ya kepada semua dosen yang direkomendasikan untuk naik pangkat menuju ke lektor kepala dan guru besar itu untuk ya mengupdate data-datanya di Sister ya. Sepertinya berdasarkan dari pengalaman pengajuan, mungkin pada pengajuan sebelumnya itu masih ada data-data yang dikembalikan atau ajuan-ajuan yang dikembalikan oleh dosen-dosen karena ketidakupdatean data yang mereka tampilkan di Sister masing-masing. Oleh karena itu, semua dosen juga itu yang belum direkomendasikan itu memiliki kesempatan untuk dapat memperbaiki ajuan penilaiannya pada proses kenaikan jabatan di periode sebelumnya, yaitu periode 1. Nah, di mana apa yang harus dilakukan di dalam proses lini masa ketika kita mau merevisi penilaian kenaikan jabatan dosen di periode sebelumnya. Jadi ini lebih dikhususkan kepada teman-teman yang pada periode sebelumnya itu mengalami hambatan, kemudian ataupun bahkan penolakan atau dikembalikan gitu. Jadi diberi kesempatan itu pada tanggal 3 sampai 14 September itu dosen dan admin perguruan tinggi itu sudah dapat membaca ya catatan yang diberikan oleh asesor pada masing-masing rubrik untuk status dosen yang belum direkomendasikan. Jadi kan Bapak Ibu itu kan ketika mengajukan itu kan ada catatan-catatan dari asesor ya. Nah, catatan-catatan itulah yang menjadi fokus Bapak Ibu dulu untuk direvisi, untuk diperbaiki. Nah, kalau sudah, nanti admin PT itu akan membantu Bapak Ibu untuk proses pengajuan berikutnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 sampai 20 September itu dosen dan admin PT itu dapat merevisi berdasarkan catatan perbaikan dari asesor. Nah, kemudian pada tanggal 26 sampai 30 September itu dosen dan admin PT akan mendapatkan hasil akhir dari proses penilaian revisi tersebut. Nah, harapannya tentunya ketika ini diserahkan ya, ketika ini diajukan pada tanggal 26 sampai 30 itu tidak ada lagi berkas-berkas atau dokumen-dokumen ataupun ajuan yang dikembalikan oleh asesor karena mungkin masih belum memenuhi syarat untuk proses pengajuan ke lektor kepala ataupun guru besar. Maksudnya seperti apa? Ya mungkin karena hasil revisinya itu belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh aturan yang sudah berlaku, yang sudah dipegang teguh oleh masing-masing asesor. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa ajuan saya ini benar-benar sudah bagus ya, sudah valid sesuai dengan aturan yang ada. Jadi pastikan betul-betul. Nah, kemudian dosen yang mendapatkan status belum direkomendasikan setelah revisi dapat mengajukan kembali ajuan di awal pada kenaikan jabatan periode kedua mulai 17 September sampai 10 Oktober gitu. Jadi ini lebih kepada kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dosen pada periode sebelumnya gitu ya, pada periode 1 gitu, karena nanti periode kedua itu ada lagi ajuan gitu. Jadi harapannya
Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan revisi tersebut dan tidak lagi mengalami kendala ketika di proses pengajuan tersebut. Nah, ini langkah-langkah revisinya pada kenaikan jabatan periode 1 ya, tentunya harus berdasarkan masukan ya dari asesor-asesor itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, di sini mungkin saya bisa perbesar dulu ya. Nah, jadi sambil menunggu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya di sebelah kiri ini ya, di sebelah kiri itu ada proses keterangan untuk melengkapi dokumen di bagian atas itu. Kemudian perhatikan yang di kotak merah ini ya. Di situ ada tertulis bahwa pastikan bahwa revisi yang mengacu pada catatan dan evaluasi asesor itu karena akan diperiksa oleh asesor yang sama. Jadi asesor itu tidak akan berganti Bapak Ibu ya. Kemudian revisi itu hanya pada rubrik dengan penilaian tidak sesuai atau belum memenuhi. Nah, kalau tidak sesuai atau belum memenuhi itu biasanya ada keterangannya Bapak Ibu. Apa yang tidak memenuhi itu, apa yang tidak sesuai. Kemudian revisi minimal 1 rubrik agar dapat mengirim ajuannya. Nah, itu. Setelah itu, Bapak Ibu itu akan masuk ke langkah pertama, angka 1 ya. Nah, di mana langkah 1 ini? Di situ tertulis bahwa setelah Bapak Ibu melakukan perbaikan yang diperlukan dengan melengkapi dan mengunggah kembali semua dokumen ke dalam Sister sesuai dengan catatan yang diberikan oleh asesor. Nah, catatannya adalah apabila terdapat pertanyaan terkait dengan rubrik yang dirasa belum jelas, Bapak Ibu admin itu dapat mengajukan ke pertanyaan ya untuk meminta kejelasan tersebut ke pusat bantuan Sister. Nah, setelah itu kita masuk nih ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita mengunggah klarifikasi perbaikan sebagai lampiran dari surat pengantar yang disahkan oleh perguruan tinggi. Dalam hal ini bisa perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta itu melalui LLDikti atau kementerian yang lain dengan format klarifikasi. Yang pertama itu bisa rubrik yang diklarifikasi, kemudian ada penjelasan dan juga ada bukti tambahan apabila ada yang relevan. Nah, selanjutnya itu langkah kedua ini yang di atas itu dapat dilakukan mulai dari tanggal 15 sampai 20 September. Nah, itu yang sebenarnya itu cuma secara singkat ya. Kita bisa memperbaiki hasil dari revisian tersebut. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu yang gagal pada periode 1 itu harapannya itu bisa terselesaikan nih di periode kedua. Nah, gitu. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu proses ajuannya, kemudian revisinya ya disesuai yang telah menjadi catatan dari reviewer. Nah, itu kemudian Bapak Ibu memperbaikinya berdasarkan dari catatan-catatan tersebut. Nah, harapannya pada periode kedua ini Bapak Ibu sudah lolos ya, baik itu yang ke lektor kepala maupun ke guru besar. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ya, saya doakan sukses semua untuk karir dosennya. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.